Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas salah satu makhluk legenda yang berasal dari Indonesia. Dan makhluk tersebut adalah Ebu Gogo. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zelin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ebu Gogo, banyak yang menyebutnya sebagai makhluk legenda. Namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk mitologi atau makhluk mitos. Kisah Ebu Gogo ini sudah sangat terkenal dan diceritakan secara turun-temurun di daerah Flores, khususnya di daerah Nagekeo. Nama Ebu Gogo sendiri mempunyai arti sebagai nenek pemakan daging. Ya, tentu saja arti dari namanya ini sesuai dengan kebiasaan atau aktivitas yang dilakukan oleh si Ebu Gogo ini. Menurut cerita yang beredar, sosok Ebu Gogo ini digambarkan seperti manusia pada umumnya, namun mempunyai tinggi badan yang agak pendek. Selain itu, Ebu Gogo juga dikatakan mempunyai banyak bulu di sekujur tubuhnya. Wajah dari Ebu Gogo sendiri digambarkan menyerupai kera atau primata. Ebu Gogo juga dikatakan mempunyai taring yang panjang dan besar yang membuatnya terlihat semakin menyeramkan. Lalu, mengapa si Ebu Gogo ini mempunyai arti nenek di balik namanya? Ternyata hal ini berkaitan dengan payudara yang dimilikinya. Jadi si Ebu Gogo ini mempunyai payudara yang menjuntai panjang. Oleh karena itulah diberi nama Ebu yang berarti nenek. Ebu Gogo sendiri dikenal sebagai makhluk yang sangat menyeramkan. Selain seram, Ebu Gogo juga mempunyai sifat yang rakus. Jadi dia ini suka memakan apa saja termasuk memakan daging manusia. Nah, oleh karena itulah dia disebut nenek pemakan daging. Selain digambarkan mempunyai bulu, taring yang panjang, dan wajahnya yang menyerupai kera, si Ebu Gogo juga digambarkan mempunyai perut yang besar. Tentu saja hal ini membuatnya terlihat semakin menyeramkan. Tinggi Ebu Gogo yang hanya sekitar 1 meter membuatnya menjadi sangat gesit, dan dia dikatakan mampu berlari dengan sangat amat cepat. Konon, cara berkomunikasi Ebu Gogo ini terbilang unik, yaitu dengan cara berbisik. Namun ada juga yang mengatakan jika si Ebu Gogo ini juga bisa berbahasa manusia pada umumnya. Menurut ceritanya, si Ebu Gogo ini terakhir kali terlihat sekitar 400 tahun yang lalu, tepatnya ketika bangsa Belanda dan Portugal datang menjajah Indonesia. Ada yang berkata jika para Ebu Gogo ini punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan peradaban yang semakin modern. Namun ada juga yang mengatakan jika para Ebu Gogo ini dibabat habis atau dibasmi oleh bangsa Belanda dan Portugal, karena Ebu Gogo dianggap sebagai hama layaknya hewan. Di era yang sudah modern ini, cerita mengenai sosok Ebu Gogo ini ternyata masih terus diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini tentu saja ada tujuannya, yaitu agar anak-anak mereka tidak menjadi anak yang nakal. Oleh karena itulah mereka menakut-nakuti anak mereka dengan cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia. Dan salah satunya ya cerita si Ebu Gogo ini. Walaupun banyak orang yang menganggap si Ebu Gogo ini hanyalah makhluk legenda atau makhluk mitos saja, namun nyatanya ada sebuah penemuan yang cukup menghebohkan yang terjadi pada tahun 2004 lalu di daerah Flores. Saat itu bertepatan dengan rilisnya salah satu film yang sangat terkenal yaitu The Lord of the Ring. Saat itu para peneliti sangat dihebohkan dengan penemuan fosil manusia kerdil yang berada di salah satu gua batu kapur bernama Liang Bua. Hasil penemuan fosil ini disebut Homo floresiensis. Karena penemuan Homo floresiensis ini bertepatan dengan rilisnya film The Lord of the Ring tadi, maka fosil ini juga disebut sebagai Hobbit. Karena memang dikatakan bentuknya yang mirip dengan karakter dalam film karya J.R.R. Tolkien itu.
Tim arkeologi Indonesia dan Australia mengatakan bahwa penemuan yang berada di bawah gua itu merupakan tengkorak manusia yang tidak utuh. Pada awalnya, para peneliti mengira jika fosil yang mereka temukan itu merupakan fosil dari anak-anak. Namun setelah mereka meneliti lagi, ternyata fosil tersebut merupakan fosil dari manusia purba dewasa. Sementara dari kerangka panggul yang mereka teliti mengatakan bahwa manusia purba tersebut memiliki jenis kelamin wanita. Dijelaskan pula jika si hobbit atau si Homo floresiensis ini berusia sekitar 18 hingga 20 tahun dan memiliki tinggi badan kurang lebih 1 meter. Spesies baru dari nenek moyang manusia ini diperkirakan telah hidup di Flores sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, karena ciri-ciri dari fosil Homo floresiensis ini sangat mirip dengan Ebu Gogo, maka masyarakat sekitar sempat heboh dan mengatakan jika fosil tersebut memang adalah sosok Ebu Gogo. Namun para peneliti merasa tidak yakin dengan hal tersebut. Memang secara ciri-ciri fosil yang ditemukan ini mirip dengan yang sudah diceritakan secara turun-temurun. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan cerita tersebut. Yang pertama tentang payudara yang menjuntai panjang. Jadi dikatakan kerangka yang ditemukan itu tidak mempunyai payudara yang panjang. Ya, sebenarnya hal ini dikarenakan para peneliti kesulitan untuk mendeteksi payudara dari kerangka yang mereka temukan itu. Kemudian legenda Ebu Gogo ini sangat terkenal di daerah Nagekeo. Nah, daerah Nagekeo ini dikatakan jaraknya kurang lebih 100 km dari penemuan fosil Homo floresiensis atau hobbit ini. Jadi karena jarak penemuan fosil hobbit atau Homo floresiensis ini yang terbilang sangat jauh dari cerita asal Ebu Gogo itulah, para peneliti kurang yakin bahwa fosil yang ditemukan itu adalah sosok Ebu Gogo. Selain itu, jarak usia di antara keduanya membuat korelasinya menjadi lemah. Dikatakan tadi si Ebu Gogo hidup 400 tahun lalu di Flores, tepatnya ketika bangsa Belanda dan Portugal datang ke Indonesia. Sementara fosil hobbit yang ditemukan dikatakan hidup 12.000 tahun yang lalu di Flores. Jadi ada jangka atau jarak sekitar 800 tahun antara Ebu Gogo dan fosil yang ditemukan. Tentu saja hal ini membuat para peneliti tidak yakin jika fosil yang mereka temukan adalah Ebu Gogo. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah fosil yang ditemukan itu memang adalah sosok Ebu Gogo? Atau Ebu Gogo hanyalah makhluk legenda atau mitos semata? Oke, itulah pembahasan mengenai Ebu Gogo, sosok nenek pemakan daging yang cerita legenda. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.